Shalom semua. Haleluya, puji Tuhan. Yang di rumah juga shalom semuanya. Ya. Baiklah, kita akan memulai membaca. Ya, kalau kemarin saya membaca dari 1 Timotius pasal yang pertama, ya, yaitu tentang fight the good fight. Ya. Fight the good fight. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan, nanti akan saya ulang sedikit, tetapi saya mau kita akan membacanya, ya. Tetap masih di dalam 1 Timotius. Ya. Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada Timotius tidak sekali, tapi sering, berkali-kali, dan kita akan membacanya ulang lagi. Ya. Di dalam 1 Timotius 6. Sekarang kita akan membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 1 hingga yang ke-21, dan saya minta kita akan membacanya bersama-sama, bergantian, ya, dengan suara keras. Saya mohon saudara semua, kita akan membaca, dan saya dari ayat yang pertama, saudara yang kedua. Atau lebih baik dua ayat ya, supaya cepat ya. Saya 2 ayat, saudara 2 ayat. Amin. Amin. Pak Kris boleh lead saudara-saudara yang lain. Sudah menemukan, kan kita akan membacanya bersama-sama. Amin. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara di dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang menyelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah,
hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tadi membaca lagi. Kalau di pasal yang pertama, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius untuk bertandinglah. Ya. Di pasal yang pertama di ayat yang ke-18, memperjuangkan perjuangan yang baik, supaya kamu Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Diulang lagi di pasal yang ke-6. Rasul Paulus mengingatkan bahwa selama dia melaksanakan perintah melayani, ya baik di Efesus pada saat itu dikatakan banyak orang itu di situ yang hidupnya itu tidak benar. Banyak orang itu yang mulai menyimpang, imannya itu mulai menyimpang. Dan Rasul Paulus mengingatkan lagi, kamu harus bertanding. Kamu harus bertanding dengan pertandingan yang baik. Karena ada banyak orang-orang yang seperti apa? Mereka itu adalah banyak yang seperti yang kita baca di ayat pertama tadi. Sebagai hamba. Ya, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sebagai hamba. Tapi mereka tidak bertindak, tidak melaksanakan tugasnya sebagai hamba. Mereka tinggi hati, mereka sombong. Apalagi ketika dia menjadi hamba seorang yang beriman. Dia menjadi semakin kurang ajar. Menganggap tuannya yang beriman itu sama dia, biasa aja. Tapi firman Tuhan tidak katakan. Kalau ada seorang yang di bawah otoritas, yang hidupnya sebagai hamba Tuhan, yang di bawah otoritas, di mana ada pemimpin, dan pemimpinnya itu adalah orang yang beriman, dia malah harus melayani pemimpinan itu lebih lagi baik lagi. Bukan hanya bro and sister sama ini seperti ini, sudah menganggap enteng seperti itu. Seringkali banyak seperti itu. Sama, kita di hadapan Tuhan sama, memang betul. Setiap orang di hadapan Tuhan sama. Tetapi Rasul Paulus sampaikan, kalau setiap orang yang sudah menanggung bukan perbudakan, tetapi di mana dia memosisikan dirinya di dalam pelayanan, di bawah otoritas seseorang, ya, di bawah kepemimpinan seseorang, yang mana seseorang itu adalah orang yang sudah beriman, orang tersebut harus melayani jauh lebih baik lagi. Tidak sombong, ya. Bukan hanya sekedar kalau ada orangnya, kalau ada orang yang melihat, ya. Tetapi harus lebih baik lagi dalam pelayanan. Karena yang diberkati itu adalah orang yang menerima firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dan dialah yang harus mereka layani.
Nah, hal-hal semikian ini Rasul Paulus tekankan kepada Timotius, ajarkan hal itu. Sama seperti kamu, Timotius. Timotius berada di bawah kepemimpinan Rasul Paulus. Di dalam pelayanan, Timotius yang muda ini di bawah kepemimpinan daripada Rasul Paulus. Walaupun saat itu Rasul Paulus tidak ada bersama dengan dia. Walaupun saat itu Rasul Paulus berada di penjara. Tapi Timotius ini harus mengajarkan, sama seperti kamu saat ini sebagai hamba Tuhan yang berada di bawahku. Nah, itu kamu harus mengajarkan di antara orang-orang tersebut. Nasihatkan dan ajarkan supaya mereka hidup benar. Nah, seringkali dalam hal sekarang ini, orang yang sudah dikatakan memiliki karunia, talenta, kemudian melayani, mereka semua itu tidak mau tunduk di bawah otoritas. Mereka semua itu tidak mau tunduk di bawah kepemimpinan seseorang. Mereka merasa bahwa dia sudah bisa. Mereka merasa bahwa dia juga bisa memimpin. Betul? Banyak yang seperti itu. Sama-sama Kristen, sama-sama menerima Tuhan Yesus. Apalagi kalau misalnya orang yang di bawahnya itu, atau orang yang di atasnya itu jauh lebih muda dari dia. Dia akan menganggap enteng kepemimpinan. Di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, ini yang harus kamu fight, ini yang harus kamu perjuangkan. Orang-orang yang hidupnya tidak benar, melayani Tuhan tetapi tidak mau in order, tidak mau tunduk di bawah kepemimpinan. Itu yang harus kamu didik, itu yang harus kamu nasihati, itu yang harus kamu ajar kepada mereka. Dan banyak ada orang juga di dalam, pada saat itu ketika Rasul Paulus sampaikan, ada juga orang yang mengajarkan hal lain. Bukan yang seperti tadi yang diajarkan oleh Rasul Paulus, harus tunduk di dalam suatu kepemimpinan. Ada yang mengajarkan lain yang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah Kristus Yesus. Ajaran yang lain. Banyak kesesatan saat itu terjadi. Banyak orang yang mengajarkan seakan-akan mereka tuh tahu rule, seakan-akan mereka tuh tahu segala peraturan, seakan-akan mereka tuh tahu semua firman Tuhan. Firman Tuhan, Rasul Paulus katakan mereka tuh apa? Sok tahu. Orang yang sombong. Orang yang tidak mau dibawa kepemimpinan itu adalah orang yang sombong. Tidak mau tunduk di bawah kepemimpinan itu adalah yang sombong. Dia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Diajar gak mau, dididik gak mau, dibentuk gak mau. Seakan-akan dia rohani, seakan-akan dia tahu semua firman Tuhan, tapi nyatanya tidak tahu apa-apa. Dan penyakitnya, sifatnya apa? Suka cari-cari soal, suka bersilat lidah, ngomongnya dolat-dalit. Semua perkataan dari tuannya diputar balik. Semua perkataan dari orang-orang itu diputar balik. Sifatnya, penyakitnya, ini dikatakan penyakit dari orang tersebut. Mencari-cari soal, bersilat lidah, yang menyebabkan apa? Dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan di antara orang-orang yang sudah tidak berpikiran jelas, yang kehilangan kebenaran, iri hati. Kehilangan kebenaran apa? Mereka pikir kalau mereka melayani di dalam suatu gereja, dalam suatu pelayanan di Menara Doa Jakarta, di situ adalah sumber keuntungan. Di situ adalah tempat untuk bisa menarik keuntungan. Mereka pikir kalau di dalam suatu ibadah, dengan ketika melayani dalam ibadah, di sini aku bisa tarik uang. Di sinilah ketika aku beribadah, melayani, di situ aku bisa tarik uang. Nah, ini pemikiran yang sudah diserongkan keluar dari ibadah Kristus Yesus. Mereka pikir ketika mereka beribadah, melayani, mereka di situ, inilah tempat cari duit di sini. Di sinilah tempat untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Di sinilah tempat untuk bisa mengambil keuntungan. Ini suatu pengajaran yang sedang terjadi saat itu. Yang dihadapi oleh Timotius, dihadapi oleh Rasul Paulus.
Dan saat itu dihadapi oleh Timotius. Banyak orang yang serong, banyak orang yang menyimpang dari iman yang sesungguhnya, dari pelayanan yang sesungguhnya. Dan ini bukan saat itu, saudara. Saat ini terjadi, saudara. Saat ini juga sedang terjadi di mana-mana, di seluruh dunia, di mana-mana, di mana ada orang yang masih di bawah kepemimpinan sebagai hamba Tuhan, di atasnya ada lagi, dan melayani Tuhan. Mereka mulai disimpangkan, mereka diserongkan cara berpikirnya. Kamu punya talenta, kamu bisa melayani, di situ bisa kamu cari duit. Ya. Kalau di situ tempat duitnya kurang banyak, bisa pindah di tempat yang besar lagi, yang lebih besar lagi, yang mana duitnya banyak. Karena diserongkan. Aku punya talenta, masa di menara tidak pernah ditampilkan, di menara tidak pernah diinikan, disimpan di ini saja. Tapi kalau di tempat lain, saya bisa tampil dan saya dapat honor yang besar. Ini pemikiran yang sesat sejak dari zaman Perjanjian Baru ada, dan itu dihadapi oleh Rasul Paulus dan Timotius. Ya. Kalau honornya sedikit, pindah cari yang lain, cari yang lebih besar, cari yang lebih besar. Rasul Paulus katakan memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, dalam arti pengertian adalah menerima segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, maka itu akan menjadikan banyak sekali keuntungan. Tapi kalau ibadah itu sudah didasari dengan aku mau tarik uang, aku mau tarik keuntungan. Ketika aku masuk melayani, di situ aku dapat keuntungan, supaya aku dapat keuntungan, maka itu nggak akan pernah cukup, saudara. Kalau saudara mau punya pemikiran seperti ini, dalam ibadah, ketika saya melayani sebagai singer, sebagai WR, sebagai pemain musik, sebagai pendoa, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendoa segala macam, atau apa saja, usher atau apa saja, kalau engkau memiliki pemikiran, wah, inilah waktunya aku mencari keuntungan, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Dapat PK setinggi apapun, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Kalau itu dasarmu. Karena dasarnya adalah uang, mencari uang. Ini enggak sekarang, sudah dari dulu ada. Dan sekarang lebih lagi, cuman gayanya lebih elit sekarang. Gayanya lebih baik, lebih elit, lebih tersamarkan. Tapi sama, diserongkannya sama. Pola pikirnya sudah tidak memiliki pemikiran sehat di dalam kehidupannya. Sudah tidak ada kebenaran. Dan Tuhan menguji di akhir-akhir zaman ini. Pada saat terakhir ini, ujian bagi setiap orang adalah uang. Itu akan diuji. Ya. Ada semua di Alkitab, semua akan diuji dengan uang. Ketika kamu memiliki uang, bagaimana? Ketika kamu tidak memiliki uang, bagaimana? Tuhan caranya menguji setiap orang. Apakah betul-betul kamu mencintai Tuhan atau mencintai mamon? Hanya dengan uang. Ya. Dan Rasul Paulus katakan, kok kamu mau mengambil keuntungan di dalam suatu pelayanan? Bagaimana bisa kamu mencari keuntungan dalam suatu pelayanan? Orang kamu lahir aja nggak bawa apa-apa. Coba saya tanya, siapa di sini yang lahir sudah bawa ATM? Yang sudah bawa kartu ATM? Atau yang sudah bawa satu dompet? Siapa? Angkat tanganmu. Atau bawa baju? Ini firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, kita lahir nggak bawa apa-apa, saudara. Betul? Pulang pun tidak akan bisa membawa apa-apa. Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Dan kita tidak dapat mengeluarkan apa-apa dari dunia ini. Gak bisa. Sekalipun di dalam peti mati dikasih baju-baju mahal, dikasih segala barang, dikasih apa, dia gak bisa bawa
Akhirnya apa? Dicuri orang, diambil orang, dibongkar tuh peti semua diambil. Gak bisa. Kecuali saudara lahir, saudara sudah bawa modal, saudara bisa bawa keluar itu modal. Tapi gak ada kan? Tidak ada satupun kan? Jadi kenapa kok ketika kita mau melayani, kita mau disimpangkan, kita mau diselongkan dengan iblis, supaya fokusnya bukan ke Tuhan Yesus, tetapi ke Mammon, kepada dia. Mencari keuntungan, mencari keuntungan. Rasul Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Ada makanan di rumahmu? Ada? Coba, ada makanan di rumahmu? Ada yang ada makanan, angkat tanganmu. Ada pakaian? Cukup, saudara. Di menara ada makanan. Amin. Ada pakaian juga. Cukup. Ya, untuk apa? Ya. Tetapi kalau mereka yang ingin menjadi kaya, nah ini. Ada orang-orang yang ingin menjadi kaya. Pada saat itu Timotius menghadapi orang-orang yang greedy, orang-orang yang ambisius, orang yang kepingin menjadi terkenal, menjadi kaya, memiliki semuanya. Apa? Akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang akan mencelakakan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa menyiksa dirinya berbagai-bagai duka? Stres karena tidak bisa cari uang. Sedangkan kanan kiri temannya banyak sekali. Jadi stres, depresi, mereka menekan mereka ini. Jadi mereka banyak duka citanya. Stres. Berapa banyak sekarang anak-anak muda itu sudah stres semua. Di luar negeri, di negara-negara, anak-anak masih muda sudah stres tingkat tinggi. Karena mereka menghadapi persaingan. Temannya lebih tinggi, temannya lebih punya banyak, temannya lebih punya karirnya lebih tinggi, semuanya lebih banyak, mobilnya lebih keren. Mereka stres. Siapa yang bikin? Dia sendiri. Karena apa? Terjerat dengan apa tadi? Keinginan yang menyelakakan, yang membuat dia apa? Berbagai duka, menyiksa dirinya. Di Jepang tuh paling banyak anak-anak muda yang sudah bunuh diri semuanya. Di tengah jalan tuh teriak-teriak stres. Sudah biasa, nggak ditengok orang karena banyak orang stres yang teriak-teriak di sana, nggak ditengok orang, nggak dipedulikan. Di kantor dia kerja karir semuanya, tapi ternyata dia gagal, stres banyak. Untuk apa? Ya itulah iblis. Menyerangkan, menyimpangkan iman. Tapi Rasul Paulus katakan, kamu tidak. Timotius, kamu tidak. Kamu, hai kamu manusia Allah. Saudara di sini semua manusia Allah, amin. Hai kamu manusia Allah. Ayat yang 11 ini untuk saudara dan saya. Coba kita baca sekali lagi. Ayat 11 bersama-sama. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ganti dong. Tetapi aku, hai manusia Allah. Oke? 1, 2, 3. Tetapi aku, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Amin. Amin. Saudara harus bicara ini kepada diri saudara sendiri. Kita jangan mengejar uang, jangan mengejar fame, ketenaran, tapi kejar apa? Keadilan, ibadah yang sesungguhnya, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan.
Nah, lalu Rasul Paulus katakan, sekarang kamu harus bertanding. Faith, the good faith. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan dengan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Kenapa harus mengejar kehidupan kekal? Bukankah itu kita sudah menerimanya dari Yesus Kristus? Hal tersebut kita sudah menerima, saudara. Begitu kita mengakui, yang kita ikrarkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, itu yang dikatakan. Itu sudah kita ikrarkan di depan orang. Bahwa aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dialah satu-satunya Tuhan dalam kehidupanku. Amin, saudara mengakuinya? Dan sejak saat itulah engkau menerima hidup kekal. Tetapi itu bisa hilang kalau engkau mau diserongkan, mau disimpangkan. Kalau engkau tadi ini apa? Mau keluar dari imanmu itu dengan mengejar mamon, dengan mengejar ibadah yang tidak benar. Nah, itu mulai keluar. Nah, itu mulai hilang kehidupan kekal. Oleh karena itu Rasul Paulus tetap mengingatkan kepada Timotius, kamu harus tetap bertanding dengan baik. Tetap harus kejar itu kehidupan kekal. Tetap harus pegang itu kehidupan kekal. Jangan sampai kau lepaskan cengkeramanmu dari kehidupan kekal itu. Artinya jangan kau lepaskan segala pelajaran, segala gaya hidup Kristus di dalam kehidupanmu. Yang itu akan membawa kehidupan kekal dalam kehidupanmu. Tapi bila kau lepaskan gaya hidup Kristus, kau lepaskan imanmu kepada Kristus Yesus, dan kau memegang kepercayaanmu, imanmu kepada mamon dengan kekayaan, nah itu semua hidup kekal akan hilang. Seperti orang kaya tersebut, sekalipun dia sudah melakukan pelayanan, sekalipun dia sudah melakukan semuanya perintah Tuhan, tetapi dia pegangannya bukan kepada Yesus Kristus, tapi kepada kekayaannya. Padahal dia ingin sekali memiliki hidup kekal. Tapi pegangannya dia, yang dia kejar adalah kekayaannya ini. Yesus mau menyelamatkan orang muda kaya ini. Kalau kamu mau lepaskan peganganmu di hartamu, dan kamu ganti dengan peganganmu di dalam Aku, Yesus Kristus, maka engkau baru akan menerima hidup yang kekal itu. Amin. Ini perlu untuk kita fight, saudara. Fight the good fight. Kita perlu bertanding dengan pertandingan yang benar. Iman yang benar. Karena ada banyak orang yang tidak benar. Bertanding dengan tidak benar. Dengan curang. Kita harus tetap bertanding tapi dengan benar. Tidak boleh cheating, tidak boleh curang. Kalau memang belum waktunya untuk naik, engkau harus dibawa. Gak bisa engkau mulai suap, mau pakai ini relasi seperti ini. Tunggu, segala sesuatu ada proses daripada Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang mudah sekali orang dikarbitkan. Wah, di sini tidak pernah dikasih jadwal, di sini tidak pernah dikasih tugas, pindah di tempat lain. Oh, di sana langsung dapat tugas, dapat ini, langsung naik di atas mimbar, langsung melakukan ini. Apakah itu seperti itu yang diinginkan mereka? Ya. Dengan ketika mereka mendapat itu, maka pengajaran ini mulai disimpangkan. Dia mulai menganggap nilai daripada firman Tuhan itu cetek. Oh, aku sudah melayani, sudah ini. Dia tidak akan menomorsatukan di dalam hatinya dia adalah apa? Bertanding dengan iman yang benar. Yang dia kejar adalah profesi. Yang dia kejar adalah, oh saya jadi WL terkenal. Oh jadi seorang pemusik terkenal. So menjadi seorang pendoa terkenal. Sudah menjadi terkenal, oh sudah terkenal. Itu yang dia kejar. Nah ini yang harus kita fight, saudara. Anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, engkau harus bertanding dalam iman yang benar. Dan tidak boleh pernah bermain curang. Semua itu ada waktu daripada Tuhan.
Dan kalau kita mau mengikuti sesuai dengan waktu Tuhan, pertandingan kita akan kita selesaikan dengan baik. Percuma kita selesai, kita sudah sampai, tapi dengan curang. Sikut sana, sikut sini, namunnya kita bisa sampai di finish. Nggak bisa, itu tetap curang. Untuk bisa mencapai posisi seperti itu, dunia pakai cara itu, saudara. Di dalam hal politik, di dalam segala macam dunia, mulai pakai itu. Mereka mau ngejar posisi tertinggi, mengejar situ, mereka nggak peduli kanan kiri, nggak peduli, mereka sikut semua. Yang penting aku dapat posisi tersebut. Yang penting aku bisa. Mereka akan mengejar seperti itu. Nah, itu pertandingan dunia. Tapi tidak, Rasul Paulus katakan, bukan demikian dan kamu hai manusia Allah. Pertandinganmu sekalipun kamu masih di dalam dunia ini, tidak dengan cara demikian. Tidak dengan main sikut-sikut, tidak main dengan main belakang, tusuk teman, tusuk ini, tidak. Tapi pertandinganmu adalah dengan kesetiaan, dengan adil, dengan kebenaran. Dengan tetap terus melayani, walaupun di bawah kepemimpinan seseorang, tetap terus melayani, taat dan setia seperti dia melayani kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau di bawah kepemimpinan seseorang, Tuhan juga menilai itu. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan pertandinganmu dengan baik. Kalau kamu tidak bisa tunduk di bawah pemimpinmu yang bisa kau lihat, bagaimana mungkin kau bisa tunduk di bawah Tuhan yang tidak engkau lihat? Seorang pemimpin Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, itu sebagai perwakilannya Tuhan yang tidak kelihatan. Apakah kita tetap menghormati pemimpin kita? Kalau dia ada, kita hormat. Kalau nggak ada, suka-suka. Oh, selama ada pemimpin, oh kita kelihatannya langsung kerja baik, pelayanan baik. Begitu pemimpin nggak ada, malas tidur seenaknya sendiri. Dan Tuhan sering banyak sekali bicara tentang hal tersebut. Pada akhirnya ketika Tuhan itu datang, hamba tersebut akan diikat, dilemparkan ke dalam tempat yang ada ratap, retak gigi. Karena dia tidak bertanding dengan baik. Dia curang. Dia malah ada yang mukuli hamba-hamba yang lain. Ya kan? Tidak bertanding dengan baik. Untuk mencapai apa yang diinginkannya, dia nggak peduli orang. Tadi ini apa? Ada percekcokan. Ya, ada iri hati, ada fitnah. Mulai menfitnah temannya. Oh, itu nggak benar itu. Ini nggak benar ini, mulai. Ketika ditegur mulai seret teman yang lain, memfitnah teman yang lain, memfitnah rekan yang lain. Cekcok semua, dengki. Kenapa? Iri hati, curiga. Ini gak terasa loh saudara. Hal ini tidak bisa saudara kelihatannya baik loh di depan. Kelihatannya engkau berbahasa roh. Kelihatannya engkau pakai mic nyanyi memuji Tuhan. Kelihatannya engkau baca firman. Kelihatannya baik. Tapi di dalam hatimu busuk karena ada ini. Ya ini. Yang inilah yang Rasul Paulus katakan. Kamu harus berjuang mengenai hal ini. Jauhi hal tersebut. Jauhi orang-orang tersebut. Nasihatkan, ajarkan dengan tegas. Jangan ikut ambil bagian. Jangan ikut mengcover, menutupi. Tapi justru harus membongkar, mengekspos, membuka aib mereka. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius yang masih muda. Jangan takut kamu sekalipun kamu muda. Kamu harus bongkar itu aib orang tua, bongkar. Jangan takut. Hal-hal yang tidak berkenan, yang di luar ibadahnya Tuhan Yesus Kristus, kamu harus berani menyatakan ini salah. Dan firman Tuhan katakan Rasul Paulus, jauhi itu semua. Jauhi semua dan kejar apa? Keadilan. Ibadah yang sesungguhnya, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Zaman akhir gini kesetiaan seseorang itu sukar, saudara. Saudara sukar loh mencari orang yang setia. Ya. Tapi padahal yang dicari adalah orang yang setia.
Tuhan hanya mencari orang yang setia. Sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin Pak Kris gembala, pemimpin, atau engkau sebagai mungkin punya perusahaan segala macam, kau akan mencari orang yang setia, betul? Yang dicari orang setia bukan orang yang pandai, saudara. Gak perlu cari orang yang pandai, cari orang yang setia. Kalau orang pandai belum tentu setia, tapi kalau orang yang bodoh, dia setia, diajar, dia jadi bisa. Tuhan tidak cari orang yang pandai, Tuhan cari orang yang setia. Amin. Kesetiaan ini sangat langka. Coba senggol kanan kiri. Kamu setia gak? Kalau setia berarti kamu yang aku cari. Langka saudara mencari orang yang setia sampai mati. Padahal Tuhan Yesus cari orang yang setia sampai mati. Itu yang langka. Kalau cari suami, cari istri, cari yang setia. Bukan cari yang kaya, bukan cari yang ganteng, bukan cari yang cantik, tapi cari yang setia. Percuma kaya tapi gak setia, percuma cantik, percuma ganteng tapi gak setia. Kesetiaan ini zaman sekarang ini langka saudara. Tuhan sedang mencari orang yang setia. Orang yang setia ini apa? Dia akan terus bertanding, dia akan terus berjuang, dia akan terus berjuang, setia. Tapi kalau orang yang gak setia, aduh capek, sudah deh, capek banget, ngapain di sini? Ngapain? Sudah di sana enak, nggak pakai berjuang, nggak pakai ini, kita enak malah kita dilayani, capek. Banyak. Dan dunia memberikan itu. Untuk apa susah-susah? Iblis akan provided itu semua, sediakan itu semua. Ngapain kamu melayani? Kamu dapat apa? Ya, David sering dikata-katain orang demikian. Ngapain kamu ikut Elke? Dapat apa kamu? Katanya gitu. David sering dikatakan demikian. Kasihan saya sama David. Adik saya dikata-katain oleh orang yang dekat juga dengan dia. Berkali-kali dikatain, kamu dapat apa? Saya dulu juga gitu. Kamu dapat apa ikut Opa Alek? Dapat apa? Kamu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Tapi saya ikut Tuhan Yesus. Saya ikut Opa Alek ikut Tuhan Yesus. Saya dapat apa? Dapat Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya. Amin. Kesetiaan itu langka. Nah itu yang harus diperjuangkan. Itu saudara sendiri harus berjuang untuk setia saudara. Betul? Saudara gak akan bisa loh kok mau bilang sudah aku setia kok. Tapi engkau tidak berjuang akan hilang tuh kesetiaan. Kesetiaan itu harus diperjuangkan. Hubungan suami istri kesetiaan itu juga harus diperjuangkan. Rumah tangga kesetiaan itu harus diperjuangkan. Tidak bisa, oh ya sudah menikah, ya sudah, ya begini aja jalan gini, kemudian ikut sini, jalan sana, jalan sini. Tapi tidak berjuang untuk mempertahankan kesetiaan rumah tangganya, itu akan hancur, saudara. Apalagi zaman sekarang, media, waduh menawarkan yang indah-indah. Ya, mau milih yang apa saja ada tersedia di sini semua, Timotius. Ada kan? Ya kan? Ya Pak Kris, ada semua kan? Nah, kalau engkau tidak berjuang, ya, istri gak berjuang, suami gak berjuang, gak bisa, pasti akan hancur. Berjuangnya kayak gimana? Latihan dong, latihan. Suamiku sudah cinta aku kok, suamiku sudah berjanji, sudah mengikrarkan cinta padaku sehidup semati, ya kan? Istriku juga demikian, sudah sehidup semati kok gitu ya. Terus sudah bodoh amat, aku tiduran aja, aku santai-santai saja, aku kesana sini, aku dengan bebas dengan ini ya. Apakah begitu? Bisa? Tidak akan bisa. Kasih di dalam rumah tangga itu tetap harus diperjuangkan. Amin.
Demikian juga kasih kita kepada Yesus Kristus. Kita harus tetap berjuang, saudara, untuk tetap terus sampai pada akhir dia datang, dia menemukan cintanya itu di dalam kita. Amin. Ini fight, the good fight. Bukan, oh aku mau melayani, tapi mau cari yang bisa tenar. Mau melayani yang dapat PK banyak. Mau melayani yang bisa tampil. Masa saya dikotakkan, ditaruh di suatu kotak, gak kelihatan orang. Saya mau yang kelihatan tampil. Orang bisa tahu, oh inilah pendoa yang benar. Oh inilah WL yang baik. Inilah pemain musik yang benar. Pendoa itu gak kelihatan orang, saudara. Kalau kita mau tampil di hadapan manusia, maka kita akan kehilangan penampilan kita di hadapan Tuhan. Amin. Tapi biarlah kita mau tetap tampil di hadapan Tuhan. Jangan kejar penampilan di hadapan manusia. Jangan itu yang kau harus bertanding. Saingan. Tidak. Persaingan kita bukan hanya untuk dilihat orang. Tapi kita mau bertanding dengan baik. Semua hari ini di sini yang hadir saat ini dan juga di rumah. Ayo kita bertanding. Bertanding dengan yang baik, dengan fair, dengan baik. Tidak cheating, tidak curang. Bertumbuh dalam iman kita yang benar, dalam kasih kita kepada Kristus. Semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Nggak jadi kerdil anak-anak. Kalau anak-anak itu gampang tersinggung. Ya, anak-anak kan gampang marah, gampang gondok, gampang nangis. Tapi kalau cinta yang dewasa, engkau kena gejolak apapun, engkau kena badai apapun, kena permasalahan keuangan apapun, kena permasalahan apapun, engkau tetap cinta kepada Yesus Kristus. Itu cinta yang dewasa. Itu yang harus bertanding. Amin. Walaupun di sini ada anak-anak, hai anak-anak, tetap harus mencintai Tuhan. Amin. Sekalipun anak kecil, anak-anak kalian harus mencintai Tuhan. Ya. Jangan hanya sekedar mau ikut-ikutan. Kamu gak akan bisa naik ke surga kalau ikut-ikutan. Anak-anak, jangan ikut hanya orang tua. Oh, karena saya diajak orang tua. Tidak. Kamu harus punya iman sendiri kepada Tuhan Yesus. Kamu harus punya cinta sendiri kepada Tuhan Yesus. Oh, karena orang tua saya pelayan Tuhan, orang tua saya mengikuti Tuhan, orang tua saya full timer, orang tua saya gembala, pendeta. Sudah, saya pasti selamat. Belum tentu. Dengarkan anak-anak. Oh, ayah saya pendeta, ibu saya pelayan. Tidak bergantung pada iman daripada kedua orang tuamu. Kamu sendiri harus punya cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang harus kamu perjuangkan. Itu yang harus kalian perjuangkan. Fight the good fight. Ketika kalian bagaimana? Ketika kalian di sekolah, ujian, wah gampang deh, contek aja. Berarti engkau tidak mencintai Tuhan. Kamu ngecontek supaya kamu dapat nilai bagus, supaya terkenal, supaya ini. Tapi kamu gak cinta Tuhan. Itu engkau tidak masuk dalam fight the good fight. Kalau kamu mencintai Tuhan, belajar, berdoa, belajar, berdoa. Kalau memang pada suatu ujian, kamu memang tidak belajar, kemudian kamu menderita nilai yang jelek, ya itu yang harus kau hadapi. Untuk apa? Belajar lagi, berdoa lagi. Demikian juga dengan Bapak Ibu semuanya. Ada ujian yang tersedia bagi kita. Namanya kita bertanding, ada ujiannya. Ada timernya. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan bisa melewati pertandingan tersebut. Kita harus belajar. Dan dalam belajaran, dalam bertanding, tidak boleh ada yang mencontek. Tidak boleh ada yang curang. Artinya hubunganmu dengan Tuhan itu harus clear, harus benar. Bergaul dengan Tuhan yang benar. Tidak seperti pertandingan di dunia. Pertandingan di dunia curang semua. Ya, mau politik lah, politik bisa sampai jadi presiden. Mereka pakai curang semua pakai cara yang curang semua. Dunia memang begitu. Tapi tidak dengan kita semua. Untuk bisa sampai ke rumah Bapa di surga, kita gak bisa curang.
tidak bisa curang. Kita harus baik, bertanding dengan baik. Kita harus mau belajar dengan baik. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu direbut, harus direbut. Turutilah perintah ini dengan tak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita tidak mau menuruti perintah firman Tuhan, ada celah, ada cacat, dan sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak akan bisa melihat Dia karena ada celah. Ya, dia akan menyatakan dirinya, tetapi kita tidak bisa. Ya, ada celah. Karena itu saudara, kita mau bertanding dengan baik. Amin. Ya, kemudian Rasul Paulus juga sampaikan. Nah, peringatkan kepada orang-orang yang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan hanya kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, saudara, jangan bergantung kepada kekayaanmu. Apa yang kau miliki sekarang, janganlah bergantung kepada kekayaan itu. Kau bisa memiliki segala sesuatu, semuanya itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita hanya mau menggantungkan, oh gak apa-apa, saya masih punya ini, saya masih punya save ini, saya masih punya deposito ini, saya masih punya ini, masih punya ini. Tapi apakah engkau punya hatimu ada di dalam Yesus Kristus? Apakah Yesus ada di dalammu? Nah, itu yang penting. Kalau kita hanya bergantung kepada kekayaan kita, itu cepat habis saudara, hilang begitu saja. Cepat sekali loh saudara. Uang berapa banyak pun cepat habis. Carinya sukar, habisnya cepat, betul. Karena itu jangan bergantung pada uang. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau fokus semuanya kejar uang, cari uang, susahnya cari uang, susahnya. Terus kiranya dapat uang, sudah mulai hatinya mulai berbeda. Kepada istri berbeda, kepada suami berbeda, kepada anak berbeda, sudah mulai berbeda. Kepada Tuhan Yesus apalagi berbeda. Langsung fokusnya hanya kepada uang, tidak lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau demikian berarti salah kamu dalam bertanding. Itu adalah pertandingan yang salah, bukan pertandingan yang benar. Kita harus tetap bertanding. Katakan fight the good fight. Loyo, itu enggak fight itu. Fight the good fight. Harus tetap berjuang. Amin. Terus berjuang sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus tetap terus berjuang, saudara. Amin. Jangan mau kita dibohongin oleh iblis, ditipu oleh dia. Dia terus menanti saudara untuk saudara jatuh, untuk saudara berkata, aduh capek, aduh masa sih kapan sih bisa berhenti nggak ya pertandingan ini, boleh nggak berhenti sebentar aja. Pernah nggak saudara ngalamin gitu? Saya juga pernah. Aduh Tuhan capek, Tuhan boleh nggak saya berhenti? Ya. Tuhan bilang tidak. Sampai dia sendiri yang berkata berhenti, kita baru berhenti saudara. Kita gak bisa. Nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal, anak-anak muda, mereka pertamanya begitu ambisi, begitu kerja keras, begitu wah pokoknya karir yang luar biasa, ambisi. Tapi ternyata mereka gak bisa mencapai semuanya itu. Mereka jadi apa? Capek, lelah, stres, depresi, malu, terintimidasi oleh iblis lagi. Kamu gagal, kamu gak bisa. Ketika dia dengar itu suara, mulai dia menderita, duka cita. Dan dia berkata, buat apa aku hidup, buat apa? Akhirnya itu yang ditunggu iblis.
Nah ini yang aku mau dengar dari kamu. Ketika kamu berkata, buat apa saya hidup? Buat apa saya melayani Tuhan? Buat apa saya susah-susah melayani Tuhan? Buat apa saya bangun pagi berdoa? Buat apa saya bangun pagi membaca firman? Buat apa saya melayani Tuhan? Itu yang mau didengar iblis. Iblis langsung, come to me, come to me. Dia langsung begitu. Dia tinggal tunggu di sini. Ayo sini, ini ada spring bed yang enak di sini, jatuhkan dirimu di sini. Dia akan seperti itu. Di sini nggak ada kasur, di sini tidurnya di lantai, susah, sakit semuanya. Iblis, di sini ada spring bed, jatuhkan dirimu di sini. Capek kan kamu melayani Tuhan? Tidak dihormati, tidak dihargai, nggak ada yang mau dengarkan. Capek kan? Pak Kris membawakan firman, mengkhotbah semuanya, nggak ada yang mau dengar. Capek kan? Kemudian ada malah orang yang menyakitimu dari belakang. Capek kan? Capek Tuhan. Tuhan kenapa harus mengalami ini? Capek Tuhan. Iblis bilang, sini deh Kris, di sini ada spring bed. Di sini aku akan memelukmu. Sudah, kamu gak usah berjuang lagi. Santai saja di sini saja. Istirahatlah di sini. Kalau ada suara di sini, istirahat. Capek. Jangan melayani terus menerus. Capek. Saudara harus tahu itu suaranya siapa. Suaranya siapa? Iblis. Jangan kau turuti. Tapi ketika mungkin badanmu letih, aduh capek, semuanya bangun, aduh capek. Kemudian ada suara, berdoalah bahasa roh. Tetap terus, lihat pandang aku. Gak bisa Tuhan, capek Tuhan. Angkat wajahmu, aku ada. Itu suara Roh Kudus, ikuti dia. Amin. Maka ketika itu juga ketika engkau ikuti perintahnya, turuti perintahnya dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, maka engkau akan dapat melihat kemuliaan dia. Amin. Bangkit. Ada yang di dalam keadaanmu, bangkit. Aduh saya gak bisa, kepala saya pusing. Aduh gak bisa, perut saya sakit. Aduh gak bisa, kaki saya kram. Gak bisa Tuhan, tolong Tuhan. Bangkit. Gak bisa Tuhan, bangkit. Ikuti suara itu. Ikuti perintah itu. Itu berasal daripada Tuhan. Amin. Tapi kalau ada bilang, iya kau memang perlu rest. Kau perlu istirahat. Sudah, tenang saja, gak apa-apa, gak ada kamu menara bekas jalan di rumah saja, gak usah ikut-ikut di sini, itu bisa jalan sendiri kok. Itu suara iblis. Amin. Kalau engkau ikuti suara itu, engkau bukan a good fighter. Kau bukan seorang petarung yang benar, kau bukan seorang petanding yang benar. Gampang nyerah. Aku menyerah Tuhan. Gampang sekali naikkan bendera putih. Mau menyerah Tuhan, gak kuat Tuhan. Baru masalah keuangan ada kesesakan sedikit. Nyerah, ambil sudah, saya keluar, saya gak bisa. Gak bisa saya melayani lagi. Karena gak ada PK-nya. Langsung menyerah. Saya pindah ke tempat pelayanan lain. Masih banyak pelayanan lain yang memberikan PK yang lebih baik. Betul? Gampang sekali menyerah. Angkat bendera putih. Dipikir kalau kita menyerah gitu, oh ini gak benar, berarti ini Tuhan menghendaki kita di tempat lain. Tidak, Tuhan tuh suka fight saudara. Karena sampai hari ini Tuhan Yesus tetap bertarung, Tuhan Yesus tetap bertanding, Tuhan Yesus tetap terus berjuang untuk saudara dan saya. Amin. Kalau dia berjuang terus untuk saudara dan saya, saudara pun harus berjuang terus. Amin. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada. Sampai titik darah penghabisan. Kita tetap harus fight the good fight.
Amin. Sekalipun tidak ada PK, sekalipun tidak ada apa-apa, seperti di dalam Habakuk, sekalipun tidak ada pohon ara yang berbuah, pohon zaitun nggak berbuah, nggak ada makanan, nggak ada apa, apakah engkau mau tetap berdiri? Yang menang adalah yang last standing, itulah yang menang. Tahu yang maksudnya last standing? Orang yang berdiri sampai terakhir. Bukan aku dulu pertama kali ada ini menara doa itu saya ada. Saya dulu pertama kali ada waktu menara doa, tapi hari ini ada enggak? Berarti engkau bukan a good fighter. Amin. Pemenang itu adalah yang last standing. Sampai terakhir tetap berdiri. Itulah yang menerima mahkota kemenangan itu. Bukan karena dulu saya melayani, dulu saya menjadi pendoa, dulu, tapi hari ini di mana stand-mu? Di mana kamu berdirinya? Stand di mana? Hari ini di mata Tuhan dinilai hari ini, bukan yang dulu. Amin. Sekalipun dulu kamu memulai, tapi hari ini kamu ada di mana? Nah, itulah yang dikatakan fight the good fight. Keluar menjadi pemenang adalah yang last standing. Sampai di titik darah terakhir, sampai di garis finish, itu yang baru dapat menang. Di tengah perjalanan ada halangan, ada persoalan, gak mau tahu. Itu kan bukan urusan saya, itu kan urusan pemimpin. Kau masa bawahan disuruh menderita ikut-ikutan? Ya. Tapi kita diminta oleh Tuhan untuk menderita ikut di dalam itu. Yang di dalam, bagaimana imanmu, bagaimana hatimu, murni enggak engkau? Itu yang dinilai oleh Tuhan. Bukan apa yang kau capai yang dilihat Tuhan, tapi hatimu itu yang dinilai Tuhan. Amin. Karena itu mari, seperti Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, hari ini juga saya mengundang, saya mau kita semua apa? Fight the good fight. Amin. Jangan pernah engkau menyerah. Jangan pernah engkau menyerah. Walaupun memang secara fisik kayaknya kita mau capek, mau menyerah, tapi biarlah kita saling menguatkan. Saling menguatkan. Saya juga butuh kekuatan daripada saudara. Saudara juga butuh kekuatan dari saya. Saya akan menguatkan orang-orang yang lemah, tapi saudara juga menguatkan saya. Kita itu harus saling menjadi support bagi satu sama lain. Amin. Tidak, ini pertandinganmu sendiri, jalani sendiri. Memang kita ada pertandingan kita sendiri, jalani sendiri. Tapi kita ini harus mau apa? Bergandengan tangan, saling support. Kalau ada lagi iman yang down, ayo support supaya dia bisa naik. Amin. Jangan bodoh amat, biarin aja biar dia gak menang, aku yang menang. Gak bisa seperti itu, saudara. Ada satu yang jatuh, Tuhan akan tolong yang jatuh itu. Dia biarkan yang lainnya dulu, saudara. Waktunya akan di hold yang lain sampai Tuhan yang jatuh itu Tuhan tolong untuk bisa bangkit dulu. Amin. Jadi kita gak boleh egois. Gak bisa kita. Nah, kalau ada egois sedikit, itu berarti engkau bertanding dengan tidak baik. Ada iri hati, ada dengki, ada sirik, ada curiga. Nah, itu engkau bertanding dengan tidak baik. Biarin aja. Bu Ratna juga biarin aja. Bu Ayu biarin aja. Bu Linda, Bu Linda gak ada. Bu Lydia, biarin aja begitu. Ya kan? Tidak. Sebagai tubuh Kristus, kita harus saling support. Kita harus saling mendukung, mensupport. Amin. Nah, itulah pertandingan yang benar. Ya, tidak ada di sini. Kalau mau egois itu di dunia. Pertandingan di dunia, mereka saling bersaing. Kelihatannya baik di depan, di belakang langsung kirim, tusuk sana, nah supaya jegal sana. Kelihatannya baik, ya. Tapi di belakangnya itu dunia. Permainan licik dunia jangan dibawa di dalam Kristus Yesus. Permainan licik dunia jangan dibawa di gereja. Permainan licik dunia jangan dibawa di menara doa. Tidak ada permainan licik.
Amin. Tuhan akan tahu. Kalau saya Surabaya harus ngesot, saya akan lakukan itu. Ngesot sampai harus kata panggil saya. Sampai Tuhan panggil saya. Itu kan saya lakukan. Kalau ada orang yang sudah mulai miring, saya akan rebut. Saya akan tegur dengan keras. Saya akan rebut. Tapi kalau nggak mau, ya seperti Rasul Paulus katakan, Himenius itu sudah dia serahkan kepada iblis karena tidak bisa lagi ditolong. Kalau ada yang bisa lemah ketika saya tegur, mungkin teguran keras, tapi itu engkau direbut oleh Tuhan. Beri dirimu untuk terus mau. Aku mau fight the good fight. Amin. Sebagai gembala sidang Pak Kris juga berjuang, memperjuangkan semua, betul? Berjuang setiap hari, bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak orang. Rasul Paulus juga berjuang, Tuhan Yesus juga berjuang, dan dia meneruskan kepada Timotius sebagai anak rohaninya yang akan terus meneruskan. Kamu juga harus berjuang. Tidak ada orang hidup tanpa perjuangan, tidak akan ada, saudara. Harus fight the good fight, tapi bukan yang curang, tapi yang good fight, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus datang menyatakan dirinya sehingga kita menjadi tak bercacat, tak bercela. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam perjamuan.